You hold me in your eyes, in your own special way. I wonder how you know the things I never say. I can't imagine life without you by my side. The power of your love is all I need tonight. I know there have been times that I have caused you pain. Baik, selamat pagi semua. Kalian kelihatan kayak macam kecapean ya. Harus kita lihat sudah dengan jam sekarang pukul 9 lewat ya. Baik. Kamu sudah sembahyang tadi? Sudah. Tadi di lapangan sembahyang tidak? Sembahyang. Berarti di sini kita terus sembahyang lagi? Ya. Dasar pemalas sembahyang ya. Ya, tidak apa-apa lah. Yang penting jangan lupa kalau pagi sudah doa, jangan lupa juga bersyukur sebelum mulai kegiatan, boleh. Kehadiran, berapa banyak yang tidak hadirnya? Berapa orang yang tidak hadir? 2. Ini kemana ini pasukan berani mati dorang? Satu apa? Alfa itu siapa? Muhammad? Muhammad Rifal? Muhammad Rifal dengan? Bolinaya kenapa? Sakit apa dia? Oke, sudah sambung dengan terus bukan bangun datang, kalau nanti ada 5. Kau benar dapat berarti tambang uang. Bang uang ada banyak ya. Ada pesugi. Itu bangun datang, kubus, balok, Dimas, Prisma dengan tabung bola, gitu ya. Nanti kita cukup fokus dengan balok, nanti beberapa belajar kamu yang lain. Kalian fokus di luas bangun rumusnya itu mesti dipanjang dengan persegi. Sudah tahu luasnya? Oke. Kalau kamu sudah dapat dia punya luas persegi dengan persegi panjang, sudah videonya diberhentikan. Videonya di stop 4 ya, tolonglah 1, 2, 3, 4 masih sudah. Kita cepat. Kelompok 1 di sini. Kelompok 1. Berarti kelompok 1 di situ. Dan kau di kelompok 1 tak? Kelompok 1 di sini. Ya. Baik. Data berikut. Kita masuk ke materi tentang luas permukaan bank ruang. Sisi data yang pertama dalam hal ini kubus dengan balok. Sudah. Baik. Kubus dengan balok, kita fokus yang pertama kubusnya. Tadi Pak sudah kamu perhatikan itu persegi panjang dan persegi. Baik, kalau misalnya kalian duduk menghadap dengan komputer, buka dia punya video itu kasih berhenti di rumus luas persegi panjang dan luas persegi. Setelah dipasang kalian lembar kerja, lembar kegiatan peserta didik, lembar kegiatan siswa ya. Berdasarkan video itu, kalian diminta untuk hitung dulu luas permukaan kubus. Sudah? Sudah. Kemarin Pak Pesan, kamu sudah bersedia bawa dos-dos itu, tapi hari kamu tidak bawa ya dulu. Sementara yang kubus ini ada buat dari mana dulu, dari pagi sini tertinis dengan kertas menilai itu dia miring. Tapi setidaknya kita bisa kasih lurus untuk kalian bisa. Yang berikut dia punya luas. Kamu pernah diajarkan cara menghitung ukur panjang dengan misal ya? Pernah ya? Ukur panjang dengan misal. Berarti dia misal itu kalau misal awalnya ada di garis bawah ya. Tapi kita dari sini kamu sudah diajarkan tuh. Baik. Setelah ini para kita dengan kubus, lalu dari kubus ini nanti ada dia punya langkah-langkah di situ. Silakan buka kubus itu menjadi jaring-jaring dari kubus, lalu silakan dihitung berdasarkan ini. Lihat kubus itu dia punya bangunnya berbentuk persegi atau persegi panjang. Jika dia berbentuk persegi, maka gunakan luas persegi. Jika dia punya jaring-jaringnya itu tuh dari persegi panjang, maka gunakan luas persegi. Ini ada situ ya. Baik. Sudah ya? Bisa ya?
ini tidak sama, jadi kalian tidak bisa saling ini. Ini daripada dia tertindih sini, tertindih ya. Bentar. Ini kelompok. Kelompok berapa nih? 4. Ini kecilnya. Kelompoknya sedang. Ya, karena ada uang di sini coba sebenarnya ada sedang. Baik. Aduh, ini. Iya. Ini namanya KPD atau lembar kerja atau kegiatan peserta didik. Nah, tugasnya kalian adalah simak bagus-bagus. Jika ada yang tidak jelas atau tidak paham, tanya ke saya. Nomor 1. Itu kelas 7 artinya kelas 8 ya. Kelas 8 garis tambah itu. Hanya 1. Jangan lupa masuk dengan nama kelompok. Nama anggota kelompok. Siapa punya nih? Oke, berikut. Masih ya? Sudah. Baik, baca dia punya langkah-langkah kegiatan. Yang baru punya tunggu dulu ya. Silakan. Ya. Baik. Dia punya keterkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Kalau misalnya bang, ini paling sederhananya, misalnya kamu ada acara, ya, ada acara, misalnya teman ulang tahun atau biasanya Valentine. Pasti kado tidak? Nah, kamu bungkus pakai apa? Baik. Sebelum kamu bungkus kado itu, kan kamu tahu dosnya nih, ya. Kamu tahu dia punya dos. Biasanya kamu beli kertas kado dengan ukuran sekian, kalau ada kadang-kadang kurang, kadang-kadang lebih tidak. Maksudnya kamu bisa tahu tidak luas kertas yang dibutuhkan untuk bungkus kado yang kamu punya? Tidak. Baik. Ya kalau misalnya kalian belum tahu, berarti ini nanti jadi materi untuk kamu bisa pastikan dia punya luas kado atau luas kertas kado yang kamu butuhkan itu kamu. Ya. Pertanyaan yang kalian bilang itu berapa luas kertas kado yang kalian butuhkan untuk bungkus kamu punya kado itu dia punya apa kontekstual atau yang kita pakai dalam kehidupan nyata tuh yang paling sederhana itu dulu. Ya, kita masuk yang berikut. Sekarang kalian melihat proses itu. Bungkus yang pabrikan itu, kalian buka di situ di dalam KPD itu ada dia punya jaring-jaringnya. Di situ kan sudah buat. Kemarin sebenarnya kalau rencanakan itu bungkusnya juga kalian buat sendiri. Tapi karena pas sudah kalian ada waktunya tidak cukup untuk kalian buat, jadi kalau langsung buat saja. Tugasnya kalian hanya potong buku yang pas 28 itu lalu dibuka, lalu silakan diukur dia punya panjang atau sisinya itu atau lebarnya itu terserah kalian lihat itu bungkus. Sudah. Lalu silakan diukur panjangnya berapa, lalu silakan hitung buat pembukaannya, caranya bagaimana dia tidak. Sudah. Baik, siapa yang mau buka duluan? Ini kadernya yang satu. Kelompok 1, boleh. Kelompok atas saya kader ini. Setelah masing-masing kelompok tentukan satu sebentar mapan depan di depan. Karena cepat-cepat saja bisa ya. Kalau misalnya ini sama panjang, nanti bangunnya bangun datangnya bangun. Ini satunya panjang, satunya pendek. Sekarang, jadi kalau punya buku ini bisa. Kalau ini pasti berdasarkan video.
Begini, perhatikan dulu. Gambar ini di halaman depan yang ada 2 ini, kan ada titik-titik kalian di sini. Isi berdasarkan apa yang kamu lihat di video itu. Sudah? Nah, sedangkan yang sekarang kita masuk itu sudah lembar kedua nih. Kalian bisa buka itu kubus itu, lalu dia menjadi jaring-jaring seperti ini ya. Ini hanya bentuknya, tapi di situ kan dia punya jaring-jaring kubus itu kan beberapa model. Pas sengaja buat dia punya model yang jadi sama ya. Nah, maka kalian isi sudah nomor 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Ini sebentar terakhir baru kita buat. Kan kita tutup lagi nih. Ya. Oke, kita sampai di situ dulu. Lalu soal hostnya tadi ini yang buat kertas cadar nih. Sudah? Oke, kalian hitung untuk isi nomor 3, 4, 5, 6, 7 belum? Bisa? Bisa. Setelah itu baru kalian diskusikan nomor ini, baru kita masuk ke balok. Bisa? Oke, silakan. Satu lagi. Mas, kenapa jadi kelompok 2 begininya? Ini kalian ini tidak ada hubungan dengan yang hubungan itu sebelumnya. Ya. Nah, jadi kalau misalnya ada contoh di situ bukan kami jual angkanya. Silakan ada bedanya. Nomor kerjanya. Kalian punya panjang segitu berapa? Segi dengan panjang. Perhatikan jawaban nomor 4. Kubus berbentuk persegi dengan panjang berapa yang kalian butuhkan? Ya, agak cepat. Kita bukan yang. Oke. Ya, luas permukaan kubus. Itu luas permukaan kubus, bukan luas persegi ya. Dari Pak bilang apa luas permukaan? Kalau misalnya kalian sudah dapat satu punya luasnya itu tuh sisi kali sisi. Ingat, kubus itu dia terbentuk dari 6 buah persegi. Berarti luas kubus sama dengan 6 kali 6 kali sisi kali sisi. Sudah? Dengan panjang sisi. Oke, persegi dengan panjang. Ditulis panjangnya berapa bisa ditulis berapa sih? Oh, kamu punya paling besar tadi kan? Oh, berarti ditulis 8 cm. 809. Tapi tidak buat persegi sampai 9. Sudah? Mana kamunya? Ini kan. Oke. Iya. Apa luas permukaan kubus sama dengan luas semua sisi kubus? Apa itu biar dulu. Sudah? Nomor 7 sebentar. Pas untuk kubus, stop. Mana sudah? Baik. Oke, pagi. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok saya. Betul. Terus. Kami memperoleh kubus persegi dan hasil dan kami membuka menjadi jaring-jaring kubus. Kasih teman satu yang buka. Yang lain perhatikan sebentar, jangan lancar. Silakan. Terus. Dari hasil identifikasi jaring-jaring kubus, maka kubus memiliki 6 sisi. Sisi kubus berbentuk persegi dengan panjang 8 cm. Luas satu sisi kubus adalah 8 kali 6 sama dengan 64 cm. Luas satu sisi kubus 64 kali 6 sama dengan 8 jadi 384. Oke, kesimpulan luas permukaan kubus rumusnya adalah di dalam kotak tuh. Ya, sudah isi belum? Belum. Oke. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 4.
7. Luas permukaan kubus. Oke. Kita tepuk tangan untuk kelompok. Nih, siapa nih? Ya, kamu punya kelompok 2 ya? Ya, sudah siap? Oke, gas. Selamat pagi teman-teman, selamat pagi Pak Guru. Selamat pagi. Pagi Mari. Ganti kau punya. Perhatikan. Kami memperoleh bangun Kubus. bangun kubus dan dibuka menjadi jari-jari. Angkat. Dari hasil identifikasi jari-jari kubus, maka kubus memiliki 6 sisi. Sisi kubus berbentuk persegi dengan panjang 6 cm. Luas satu sisi kubus adalah 6 kali 6 sama dengan 36 cm. Luas 6 sisi kubus 6 kali 6 36 dikali 6 sama dengan 216 cm. Rumus luas permukaan kubus 6 dikali sisi dikali sisi. Oke, berarti oh itu sudah tuh. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, kelompok 1 dengan kelompok 3. Bantu. Cepat, agak cepat. Pagi. Pagi. Kerja kelompok kami. Kami memperoleh bantuan kubus dari hasil identifikasi jari-jari kubus, maka kubus memiliki 6 sisi. Sisi kubus berbentuk persegi dengan panjang sisi 5 cm. Luas satu sisi kubus adalah 5 dikali 6 sama dengan 30 cm. Luas 6 sisi kubus 30 dikali 6 sama dengan 180 cm. Apakah luas permukaan kubus sama dengan luas sisi kubus? Ya. Kesimpulan, rumus luas permukaan kubus 6 kali sisi kali sisi. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Baik, kelompok 1. Ini dia punya jawaban tidak sama ya. Karena kalian punya kubus itu Pak Bot, sisinya beda-beda. Ya. Oke, silakan kelompok 1. Sudah? Sudah siap? Ya kan tadi Pak lihat sudah siap. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan hasil kelompok kami. Luas permukaan kubus. Dari hasil identifikasi dari jari-jari kubus, maka kubus memiliki 6 sisi. Sisi kubus berbentuk persegi dengan panjang sisi 7 cm. Luas satu sisi kubus adalah 7 kali 7 sama dengan 49 cm. Luas 6 sisi kubus sama dengan 49 kali 6 sama dengan 294 cm. Apakah luas permukaan kubus sama dengan luas semua sisi kubus? Ya. Rumus luas permukaan kubus sama dengan 7 kali sisi. 7. Luas permukaan kubus. Oke. Kita tepuk tangan untuk kelompok 1 ya. Ada yang mau bertanya untuk kelompok 1? Iya, kalau misalnya untuk pertanyaan untuk kelompok 1, oh dia punya rumusnya itu ya? Ya, silakan ada yang mau koreksi untuk rumus kubus secara umum, kesimpulan itu. Kelompok 2, kamu punya kesimpulan terakhir tadi bagaimana? Kelompok 4 juga kesimpulan belum ya tadi? Ya, kelompok 2 kesimpulan rumus perluas permukaan kubus 6 dikali sisi kali sisi atau sisi pangkat 2 ya. Berarti 6 kali sisi pangkat 2. Oke ya. Baik, kesimpulan untuk kelompok 4 juga di situ ya. Tetap jadi semuanya sama ya. 6 itu bukan 6 yang dari hasil pengukuran kalian panjang sisi kubus itu bukan. Tapi 6 itu karena sisi kubusnya ada 6. Sehingga untuk kelompok 1 direvisi atau diperbaiki itu menjadi 6 ya. 6 kali sisi. Baik, sudah bisa paham itu? Sudah. Baik, terakhir sekarang
Kalian silakan lihat soalnya. Di situ sengaja tulis soal host. Soal host itu artinya soal yang sesuai dengan apa? Soal yang kontekstual ya. Soal yang pakai contoh dalam kehidupan sehari-hari. Silakan dilihat. Ingat, rumus permukaan kubus kalian sudah peroleh tadi. 6 kali sisi kali sisi atau sisi pangkat 2. Baik. Berarti soal itu kalian bisa kerjakan mulai dari sekarang. 2 menit saja, kita tidak banyak waktu lagi. Cepat. 20. Berarti luas permukaan kartu didapat dari 6 kali 6 kali 20. Oke, 6 kali 20 kali 20. dikali dengan 20. nah itu iya. Berarti kertas kartu yang kalian butuhkan untuk bungkus dos itu harus lebih dari yang 6 kali 20 ke 20 itu. Tidak boleh kurang. Karena kalau kurang kamu pesan di sini saja. Atasnya tidak bisa kan gitu. Ya. Silakan dihitung cepat. Silakan. Materinya itu silakan dicatat. Silakan. Materinya itu silakan dicatat. Sekian untuk hari ini. Jangan lupa sampai di rumah nanti dilihat kembali materi itu, lalu dipelajari lagi. Kalau belum paham, silakan dicari tahu bagaimana yang belum paham, lalu nanti pertemuan berikut bisa langsung tanya ke Pak Guru atau teman-teman lain yang sudah mengerti. Lalu yang berikut untuk mengetahui sejauh mana penguasaan kalian terhadap materi yang baru kita selesaikan, kerjakan tugas yang sudah diberikan tadi yang dalam buku itu ya. Siapkan diri baik-baik. Karena kemungkinan kita akan melakukan pretest untuk materi yang ini sebelum kalian lanjut ke materi yang berikut. Baik, seperti itu saja. Sampai jumpa di waktu yang berikutnya. Jangan lupa untuk selesaikan tugasnya itu ya. Selamat pagi. Buka mata di waktu pagi yang cerah, masih di sini dengan tempat yang